Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrina Primasari. Saya adalah mahasiswa program studi magister pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini, saya akan memaparkan tentang makalah studi kasus pembuangan minyak jelantah rumah tangga di wastafel rumah, dampak dan mitigasinya. Masalah yang sering kita hadapi, hal yang sangat sederhana sekali dalam tingkat rumah tangga, adalah kebiasaan membuang minyak jelantah ketika kita cuci piring di wastafel rumah tangga. Dan itu dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius. Oleh karena itu, sangat perlu sekali kita untuk menilai dampak dan solusi mitigasi pembuangan minyak jelantah ini. Pertanyaan utamanya adalah, apa dampak dari pembuangan minyak jelantah ini ke wastafel? Apa solusinya atau tindakan mitigasi untuk mengatasi dampak tersebut? Hal itu mungkin sering dipertanyakan. Oleh karenanya, mari kita bahas. Dampak pembuangan minyak jelantah. Pertama, dampak terhadap lingkungan. Ini menyebabkan pencemaran air dan gangguan pada sistem akuatik. Juga menurunkan kualitas air yang digunakan oleh masyarakat. Contohnya, untuk rumah tangga yang berada di pinggiran sungai yang selalu membuang langsung ke sungai. Minyak jelantah yang dibuang ke perairan akan membentuk lapisan di permukaan air. Lapisan ini akan menghambat masuknya oksigen dari udara ke dalam air yang sangat diperlukan oleh kehidupan organisme akuatik. Tentu saja, dengan kurangnya oksigen, ikan dan makhluk lain dapat mengalami stres atau bahkan mati karena kekurangan oksigen. Lapisan minyak juga menghalangi sinar matahari masuk ke dalam perairan. Tumbuhan air dan fitoplankton yang membutuhkan sinar matahari untuk fotosintesis akan kesulitan melakukan proses ini. Akibatnya, pertumbuhan-tumbuhan air akan terganggu dan ekosistem akuatik bisa kehilangan sumber makanan dasar. Kedua, dampak terhadap infrastruktur. Minyak jelantah dapat menyebabkan penyumbatan pipa di saluran pembuangan wastafel. Kerusakan pada sistem pembuangan air ini memerlukan biaya juga untuk perbaikannya. Petugas harus sering membersihkan dan memperbaiki saluran yang tersumbat karena tumpukan minyak jelantah ini, dan itu tidak mudah dan sangat bau. Ketiga, dampak pada kesehatan manusia. Kontaminasi minyak jelantah pada air dapat menyebabkan gangguan pencernaan, keracunan, dan penyakit kulit. Bakteri patogen yang berkembang di air tercemar dapat membahayakan kesehatan. Zat berbahaya yang terkandung dalam minyak jelantah bisa terakumulasi dalam tubuh organisme akuatik seperti ikan. Zat-zat ini kemudian berpindah melalui rantai makanan, mempengaruhi hewan yang mengkonsumsi ikan, termasuk manusia, dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Terakhir adalah dampak ekonomi. Kerugian ekonomi akan dirasakan pada rumah tangga yang selalu membuang minyak jelantah di wastafel. Biaya perbaikan pipa dan infrastruktur pembuangan yang terganggu akan menambah kos untuk pengeluaran rumah tangga. Potensi kerugian pada sektor pariwisata dan perikanan pun akan lebih terasa. Pencemaran air oleh minyak jelantah yang merusak ekosistem air, terutama di area wisata, dapat menurunkan daya tarik tempat wisata air. Dalam jangka panjang pun akan mengalami kerugian dalam sektor ekonomi. Contohnya, menurunnya kualitas air bersih yang memerlukan biaya tinggi untuk perbaikan dan penyediaannya. Hilangnya peluang ekonomi dari produk-produk daur ulang. Seperti yang kita ketahui, minyak jelantah dapat didaur ulang menjadi biodiesel. Jika itu dibuang secara sembarangan pada saluran air seperti wastafel ataupun saluran lainnya,
itu akan mengurangi peluang ekonomi untuk mendaur ulang minyak tersebut. Solusi dan mitigasi untuk mengatasi pembuangan minyak jelantah ini, pertama, kita dapat mengedukasi masyarakat. Kita dapat mengkampanyekan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pembuangan minyak jelantah ini. Mengedukasi masyarakat agar tidak membuang minyak jelantah sembarangan dengan menyadari nilai ekonominya. Kedua, bisa kita menyediakan tempat pengumpulan minyak jelantah untuk diolah menjadi biodiesel atau produk lainnya. Pemerintah dapat mendukung untuk menyediakan fasilitas atau layanan untuk mengumpulkan minyak jelantah dari masyarakat dan didaur ulang. Ketiga, kita dapat meningkatkan pengembangan teknologi untuk mengolah minyak jelantah menjadi produk ramah lingkungan. Jadi pemerintah harus mendukung ini. Kita harus mengembangkan teknologi tepat guna untuk mengolah minyak jelantah ini bagi masyarakat. Terakhir, dapat dilakukan dengan penegakan hukum. Regulasi dan sanksi untuk pengelolaan limbah minyak jelantah ini harus diatur oleh pemerintah sendiri. Edukasi dapat kita laksanakan untuk meningkatkan kesadaran. Contohnya melalui media sosial, poster, dan seminar yang dihadiri oleh masyarakat. Yang kedua, bisa kita laksanakan di sekolah-sekolah untuk menjelaskan dampak pembuangan minyak jelantah. Jadi anak-anak sedari dini sudah paham arti dari dampak pembuangan minyak jelantah secara sembarangan. Tempat pengumpulan minyak jelantah dapat di pasar atau permukiman, yang notabene-nya dua daerah ini merupakan penghasil limbah terbesar untuk minyak jelantah. Fasilitas ini akan lebih baik jika didukung dengan produksi pemanfaatan minyak bekas untuk biodiesel, sabun, atau pupuk dari minyak jelantah ini. Tempat daur ulang ini juga harus didukung oleh teknologi yang modern. Jadi, pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel itu didukung dengan peralatan yang modern sehingga dapat dihasilkan produk alternatif sebagai bahan bakar. Yang kedua, bisa juga untuk pembuatan sabun atau produk yang ramah lingkungan yang lain. Pemerintah pun harus mengatur hukum dan regulasi tentang pengelolaan limbah minyak jelantah di rumah tangga dan industri. Tapi jangan lupa juga, selain regulasi, juga dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas bagi pembuangan minyak jelantah yang sembarangan. Kesimpulannya, pembuangan minyak jelantah ke wastafel rumah tangga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, gangguan pada infrastruktur, dan ancaman terhadap kesehatan. Solusi mitigasi seperti edukasi, pengumpulan, dan daur ulang, serta teknologi pengolahan dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Secara keseluruhan, jika minyak jelantah dikelola dengan baik, dapat menjadi peluang ekonomi yang bermanfaat melalui daur ulang dan pengembangan industri energi terbarukan, serta mengurangi beban biaya di sektor kesehatan dan lingkungan. Demikian paparan dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas berikutnya.